Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin kan lagi panasnya tentang karikatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini saya bukan datang untuk memberikan dalil, untuk mematahkan argumen, untuk membantah sesuatu, tapi saya cuma pengen sedikit sharing aja gitu. Teman-teman, yang namanya seseorang itu pasti dikenal lebih apa ya? Seseorang itu kan lebih mudah diingat, lebih dikagumi, lebih dihormati, lebih bahkan ingin bertemu dengan orang itu ketika yang kita ketahui itu bukan nama, tapi apa? Karakter. Tapi apa? Kepribadian-kepribadian yang terpancarkan daripada orang itu. Bahkan kita akan mencari orang itu, ingin bertemu orang itu meskipun kita nggak tahu wujudnya seperti apa, nggak digambarkan wujudnya seperti apa. Contoh dalam kehidupan apa? Contoh misalnya gini, misalnya kamu pengen bikin iklan dengan video yang bagus, kamu pengen bikin iklan yang mewah gitu. Kemudian kamu tahu itu kegelisahan kamu. Ada orang datang mengatakan gini, "Oh, kamu lagi gelisah ya? Kamu lagi pengen membuat video yang keren ya? Saya tahu nih orangnya. Orangnya itu perfect, dia itu profesional, dia itu jujur, amanah, kemudian dia itu hasilnya bagus dan budgetnya murah. Pokoknya orangnya enak banget deh." Seketika itu pula biasanya kita, "Oh, boleh deh kalau gitu saya pengen ketemu orangnya." Lah, ketika disebutkan karakter dan orang itu merasa butuh, maka dia ingin bertemu dengan orangnya, padahal dia nggak tahu rupanya seperti apa. Orang itu akan lebih ngena ketika disebutkan bagaimana karakter ketimbang ketimbang yang disebutkan nama. Itulah makanya ketika Rasul itu lahir, itu kan namanya seolah-olah asing di kalangannya. Ya, istilahnya, ini Muhammad nih apa namanya kok beda dari yang lain. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, yang membuat nama Rasul itu dikagumi, itu karena apa? Yang hingga berjuluk Al-Amin, karena apa? Karakternya. Karena apa? Akhlaknya. Itulah yang Allah selalu sematkan dalam Al-Quran, bukan hanya sekedar nama yang mulia, namun juga karakter-karakternya. Wa kana khuluquhul Quran. Dan sesungguhnya akhlaknya itu akhlaknya Quran. Muhammadun Rasulullah walilladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Dan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Semuanya disebutkan bukan nama, tapi apa? Karakter-karakternya. Dan itulah sebuah alasan yang melandasi kaum muslimin kenapa kita belum pernah melihat Rasul, kita belum pernah melihat, kita nggak tahu rupanya Rasul itu seperti apa, tapi kok kita rindu, kita ingin berjumpa, kita ingin bertemu dengan beliau, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak akan terjadi kecuali kalau kita merasa kita ini butuh yang namanya Rasulullah kita butuh yang namanya Rasul, kita butuh yang namanya panutan. Kalau misalnya ini makanya, kalau misalnya kita nggak tahu alasan, kita nggak punya alasan, kenapa saya harus pilih Rasul, kenapa saya harus memilih namanya Nabi Muhammad, kalau misalnya masalah ini belum beres, ya itu bakal susah jadinya gitu. Terus kalau misalnya tentang penggambaran karikatur, ya kalau misalnya dibaca dalam dalil-dalil atau mungkin fatwa-fatwa ulama dalam hadis juga, intinya ijtihadnya ya kita mengharamkan namanya penggambaran. Kenapa? Saya gini, saya saya sebelumnya ini jualan, bukan sebelumnya, sekarang sih. Saya kan jualan custom case ya, casing. Eh, promosi. Iya. Tapi intinya gitu. Intinya saya jualan yang basicnya kan desain. Ketika itu saya taruh kaligrafi di desainnya. Jadi untuk di websitenya itu saya taruh gambar desain kaligrafi. Ada orang yang tertarik, "Wih, ini tulisannya bagus." Ditanya kemudian, "Ini tulisannya apa?" Ketika saya cari tahu sih ini surat Ali Imran ayat berapa saya lupa. "Oh, itu Al-Qur'an ya? Kalau gitu nggak jadi deh." Dan banyak sih seperti itu. Kenapa? Karena meskipun itu ayat Al-Qur'an, maksudnya dalam artian nggak ada yang diubah loh, perfect, sesuai, nggak ada yang diubah, harokatnya, kemudian bentuk-bentuknya itu nggak ada yang diubah, perfect, seperfect-perfectnya, nggak ada yang diubah, nggak ada yang dikurangi. Seperti itu saja orang itu ngerasa, ya walaupun itu perfect, tapi saya nggak enak kalau misalnya saya taruh ke kamar mandi. Saya misalnya ditaruh di bawah. Artinya apa? Bukan, meskipun sudah perfect, tapi orang itu akan ngerasa, saya nggak enak kalau misalnya masa ayat suci aja saya taruh di situ. Saya taruh di tempat-tempat yang rendah.
Nah, inilah yang juga kenapa dikhawatirkannya, andai kan Rasulullah itu di zaman Rasul itu juga sudah ada kamera, yang dipermasalahin bukan tentang Rasul itu perfect atau bukan masalah gambarnya itu perfect atau enggak, tapi yang dipermasalahkan apa? Lah ini yang menimbulkan kemuliaan-kemuliaan Rasul itu semakin direndahkan. Bagaimana kita mau mengatakan kita ini meneladani Rasulullah, sedangkan nama-namanya saja kita taruh di tempat-tempat seperti kamar mandi, seperti tempat-tempat yang rendah gitu. Artinya itu satu sisi katanya menghormati, satu sisi itu merendahkan dengan perbuatan-perbuatan yang seolah itu merendahkan, yang seolah-olah itu enggak etis lah. Masa yang namanya seorang yang mulia saja ditaruh namanya di tempat-tempat yang rendah gitu. Ya sekali lagi, yang namanya Al-Quran saja yang meskipun sudah perfect saja kita merasa nggak enak. Kenapa? Karena itu merendahkan. Apalagi Rasulullah SAW. Yang akhirnya ya kita hanya bisa mengetahui Rasulullah itu seperti apa daripada hadis-hadis yang sudah banyak tertera. Seperti hadis-hadis yang banyak di hadis riwayat Tirmizi misalnya, ya pokoknya banyak lah, silahkan baca sendiri. Nah, di situ kita bisa mengetahui fisik Rasul ya seperti itu. Tapi kalau misalnya digambarkan itu berbahaya. Kalau misalnya kita yang bertemu secara nyata ya seperti bagaimana? Ya kata Rasul, anta ma'an man ahbabta. Ya seberapa bukti kamu cinta itu kepada Rasul, ya seperti itulah nanti kamu dibangkitkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau misalnya dalam surat An-Nisa ya wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiq. Ketika engkau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang yang seperti inilah yang kemudian nanti akan bersama dengan orang-orang yang bersama dengan para nabi, bersama dengan para siddiqin, syuhada dan orang-orang yang soleh dan itulah sebaik-baiknya teman baginya. Ya dan golongan-golongan seperti ini, orang yang yang mencintai Rasul tanpa melihatnya, orang yang merindukan Rasul tanpa melihatnya, yang Rasul sebutkan bahwa dia adalah orang yang dicintai lebih daripada orang-orang as-sabiqunal awwalun. Semoga itu termasuk kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.